saya Sukma Diarti Pranginangin, MC Psikolog. Saya akan berbagi tentang seni mengelola pikiran dan perasaan. Ya, apa sih pentingnya kita mempelajari seni mengelola pikiran dan perasaan? Teman-teman sekalian, pikiran dan perasaan kita akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita. Jadi ini adalah hal yang penting sekali untuk bisa kita kendalikan sehingga perilaku kita tetap dalam koridor yang baik, yang benar, yang terpuji. Ya, dalam buku Kuantum Ikhlas karangan Bapak R.B. Sentano, beliau mengatakan bahwa pikiran plus perasaan sama dengan takwa. Ya, jadi pikiran kita dan perasaan kita sama dengan takwa. Teman-teman yang muslim tahu ya takwa itu apa? Takwa adalah kemampuan kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang kemudian berbentuk dalam perilaku ataupun akhlak. Ya, jadi pikiran kita, perasaan kita akan mempengaruhi bagaimana tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali bukan untuk bisa mempunyai pikiran dan perasaan yang baik, yang positif, sehingga ketakwaan kita atau perilaku kita selalu dalam kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki pikiran dan perasaan yang positif, sementara di sekitar kita, di sekeliling kita kadangkala tak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, sehingga menimbulkan gejolak di pikiran dan perasaan. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, bagaimana kemudian kita bisa mampu mengelola pikiran dan perasaan kita agar tetap positif, walaupun hal-hal di luar sana bertentangan dengan hati nurani kita. Apa saja pikiran yang harus kita munculkan? Yang pertama adalah baik sangka, husnudzon, gitu ya, berbaik sangka atau berpikiran baik kepada Allah maupun kepada orang ataupun yang melakukan suatu kesalahan ataupun kesaliman kepada kita. Kita harus memiliki pikiran yang baik sangka bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita, itu bukan semata kesalahannya, tapi juga ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita pahami bahwa apa yang menimpa kita itu adalah sudah diizinkan Allah, sudah ketetapan Allah, maka pikiran kita akan lebih mudah untuk menerimanya. Ya, sehingga di perasaan itu jadi lebih ridho, lebih ikhlas untuk menerimanya karena kita tahu, karena kita memiliki pikiran bahwa apa yang terjadi ini adalah ketetapan Allah. Artinya ketika Allah sudah menetapkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti ada pesan terselubung di baliknya yang ingin ditujukan kepada kita. Nah, itu yang harus kita cari. Apa ya pesan dari kejadian ini sehingga Allah mengizinkan hal ini terjadi pada saya. Kita harus bisa baca pesannya sehingga bisa memetik hikmahnya. Tapi persoalannya kita tidak akan bisa membaca pesan itu ketika di perasaan kita masih ada rasa marah, kesal, tidak terima, kecewa atas kejadian yang kita terima tersebut. Nah, itu pentingnya kita menjaga kemudian perasaan kita agar sampai pada kondisi tenang, kondisi ridho, sehingga pesan-pesan tadi dapat kita baca dengan jernih. Nah, bagaimana caranya supaya perasaan kita bisa tenang dan ridho? Ada beberapa teknik terapi yang bisa teman-teman lakukan. Salah satunya adalah terapi atur nafas. Ya, saya menyebutnya atur nafas, yaitu dengan cara kita menarik nafas panjang. Kemudian kita tahan perlahan, kita tahan beberapa detik lalu kita buang perlahan. Nah, pada saat kita membuang nafas, kita bisa juga gunakan zikir, misalnya alhamdulillah atau istighfar, ya. Alhamdulillah. Nah, itu adalah teknik yang simple dan bisa kita lakukan di mana aja gitu ya. Jadi ketika teman-teman tiba-tiba nih dapat suatu berita atau kejadian apa yang membuat perasaan tidak nyaman, bisa segera lakukan atur nafas supaya kondisi hatinya, jantungnya bisa segera stabil ya. Kalau sudah stabil, kalau sudah tenang, maka kita akan mampu untuk berpikir lebih jernih dan membaca pesan-pesan yang ada di balik kejadian tersebut. Nah, kalau pikiran dan perasaan kita sudah terjaga, maka insya Allah perilaku kita pun akan terpuji. Kita jadi tidak gegabah nih merespon suatu kejadian dengan segera, karena
ketika kita segera merespon sedangkan kondisi perasaan kita masih galau, masih baper, masih marah, masih kecewa, masih tidak terima, nah kecenderungan perilaku kita akan tercela atau tidak terpuji. Nah, ini tentu kita hindari ya, karena kita tidak ingin suatu masalah kemudian kita respon dengan cara yang keliru kemudian akan menghasilkan masalah baru. Ya, maka penting bagi kita untuk mengendalikan pikiran kita dan menjaga perasaan kita tetap tenang sebelum kita mengambil suatu tindakan atau keputusan, sehingga hasilnya akan menenteramkan, mendamaikan, dan membawa kebaikan. Teman-teman pasti tahu bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Artinya ketika kita mendapati suatu kesulitan, masalah dalam kehidupan kita, pikiran kita juga harus ditambah bahwa di balik masalah itu atau bersama masalah ini tersimpan kebaikan. Nah, hanya saja kita belum tahu nih saat ini apa kebaikannya. Maka kalau kita memiliki pikiran bahwa bersama masalah ini ada kebaikan, nah itu akan membuat perasaan di hati jadi lebih nyaman gitu ya, lebih ikhlas, lebih ridho menerima masalah ini karena kita memiliki keyakinan bahwa bersama masalah ini ada kebaikan yang sedang ingin menghampiri kita. Maka kita bersabar dalam menjalani tahapan ini dan terus menjaga prasangka baik ke Allah, prasangka baik ke sesama, dan menjaga perilaku kita tetap terpuji sehingga pada waktunya kita akan mendapat hadiah bestseller, hadiah istimewa dari Allah sebagai wujud dari, sebagai buah dari kesabaran dan keridhaan kita menerima apa-apa yang telah Dia tetapkan. Nah, teman-teman sekalian, senang ya bisa menjaga pikiran dan perasaan. Tentu ini tidak mudah ya, jadi butuh memang latihan dan kesadaran atau mindfulness dalam diri kita sehingga kita bisa membaca pesan-pesan kebaikan yang ada dalam setiap kesulitan, persoalan atau masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, insya Allah ketika pikirannya positif, perasaannya baik, maka perilakunya akan terpuji dan semua itu akan berbuah kebaikan yang berlimpah ruah bagi diri kita dan bagi hubungan kita dengan sesama. Mudah-mudahan sharing sore ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, subscribe. Mudah-mudahan semakin meluas manfaatnya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh tinggalkan komentar di kolom pesan. Sampai ketemu kembali.